Kamu pernah merasakan jantung berdebar, tangan gemetar, ataupun mulut kering saat harus berbicara di depan banyak orang? Jangan buru-buru berpikir ada yang salah dengan dirimu. Sebagian besar orang, baik introvert maupun ekstrovert, pernah merasakannya. Deg-degan sebelum tampil adalah reaksi wajar tubuhmu terhadap hal yang menegangkan. Otak memberi sinyal bahwa ada tantangan baru. Bayangkan seperti kupu-kupu di perutmu yang sedang terbang menari. Sensasinya nyata dan sulit diabaikan. Tapi tahukah kamu, bahkan para pembicara handal pun merasakan hal serupa saat pertama kali belajar bicara di depan umum. Semua orang pernah berada di situasi ini. Ingat guru SD yang paling pandai berbicara di depan kelas? Mungkin dia juga sempat takut saat pertama kali berpidato. Bintang film atau penyanyi favoritmu pun mungkin merasakan gugup sebelum naik ke atas panggung. Ketakutan ini bukan aib yang harus disembunyikan, melainkan bagian alami dari proses belajar. Jadi, jika kamu merasa gugup, itu artinya kamu manusia biasa. Tidak perlu malu mengakuinya. Justru, dengan menerima perasaan itu, langkah selanjutnya akan lebih mudah diambil. Sekarang, setelah menyadari bahwa ketakutan itu wajar, mari kita kenali pola pikirmu sebagai introvert. Sebagai seorang introvert, kamu cenderung berpikir dalam-dalam sebelum berbicara. Otakmu ibarat komputer canggih yang merancang setiap ide secara teliti sebelum dilontarkan. Kadang pikiranmu berputar tanpa henti. Kamu bertanya-tanya, apa yang harus saya katakan? Bagaimana kalau audiens tidak tertarik? Bagaimana kalau mulut saya tiba-tiba kering? Pikiran-pikiran seperti itu wajar dialami. Justru, kekhawatiran itu bisa menjadi sumber kekuatan tersembunyi. Karena kamu seorang introvert, kamu biasanya pendengar yang baik dan punya empati besar. Kamu memperhatikan detail yang mungkin terlewatkan orang lain. Dan kamu lebih suka memahami situasi sebelum ikut berbicara. Sikap ini membuat setiap kata yang kamu ucapkan bermakna. Lihatlah tokoh-tokoh besar introvert yang berhasil berbicara di depan umum. Misalnya Bill Gates, yang terkenal pendiam, mampu menyusun pidato ringkas dan terstruktur untuk menginspirasi banyak orang. Atau Susan Cain, penulis buku Quiet, yang melalui cerita dan pemikirannya menginspirasi jutaan orang untuk menghargai kekuatan introvert. Jangan lupa pula, introvert bukan sama dengan pemalu. Introvert bukan berarti kamu lemah atau canggung. Kamu hanya menemukan energi dari waktu sendiri dan pemikiran mendalam. Banyak introvert yang bisa berbicara dengan sangat percaya diri, begitu mereka siap. Mereka hanya perlu mengisi ulang energi sosial dulu. Ingatlah, pola pikir introvert yang dalam dan reflektif justru adalah modal berharga. Itu bisa menjadi senjata rahasia yang membuat kamu istimewa. Jadi, jangan minder dengan keunikanmu, cara berpikirmu sudah membawa kekuatan tersendiri. Bersiaplah untuk mengetahui rahasia persiapan ala introvert. Sekilas mungkin tidak terlihat, tapi kekuatan terbesarmu terletak pada persiapan. Seperti seorang seniman yang menyusun lukisan di kanvas, kamu mempelajari setiap detail sebelum tampil ke publik. Saat menyiapkan pidato atau presentasi, kamu mungkin menulis skrip lengkap atau mencatat poin-poin penting. Kamu bukan tipe yang spontan melontarkan kata tanpa rencana. Itulah keunggulanmu, mengasah setiap kalimat sampai pas. Bayangkan kamu meracik resep masakan spesial. Setiap bahan ditimbang cermat sebelum dicampur agar hasil akhirnya sempurna. Misalnya, sebelum bicara kamu terbiasa berdiri di depan cermin, membayangkan sedang berbicara kepada teman dekat di hadapanmu. Atau kamu merekam diri sendiri berbicara dengan ponsel, lalu menonton videonya untuk mengecek ekspresi wajah, gerak tangan, dan intonasi suara. Latihan mandiri seperti ini sangat berguna. Banyak introvert merasa lebih tenang setelah berlatih matang di kamar sendiri, sehingga saat benar-benar tiba waktunya tampil, seolah kamu sudah memiliki sayap untuk terbang dengan percaya diri. Cerita singkat, seorang temanku yang introvert dulu sangat takut presentasi di depan kelas. Dia melatih diri tiap pekan dengan merekam diri membawakan berita di depan kamera. Hari demi hari, kata dan gesturnya semakin lancar karena sudah dihafal sedalam ingatan. Ketika hari presentasi tiba, awalnya ia tersipu malu,
Namun, begitu ingat cara berlatihnya tadi, ia mampu menyampaikan materi dengan tenang. Hasilnya, presentasinya sukses membuat audiens terkesan. Itulah kekuatan persiapan ala introvert, membalikkan ketakutan menjadi kekuatan. Dengan persiapan matang di tangan, kini saatnya kamu menghadapi panggung. Saat akhirnya berdiri di depan audiens, adrenalinmu mungkin masih berkobar, tapi tenang, ada beberapa cara sederhana untuk menenangkannya. Pertama, tarik napas dalam-dalam sebelum mulai bicara. Napas panjang itu bagaikan jangkar yang menahan perahu dari terbawa arus gugup. Rasakan udara segar masuk hingga ke perut, tahan beberapa detik, lalu hembuskan perlahan. Ulangi beberapa kali sampai detak jantungmu sedikit menurun. Setiap kali kamu menarik dan menghembuskan napas, bayangkan kamu melepaskan ketegangan dan kepercayaan dirimu bertambah. Kedua, fokuskan pandanganmu pada 1 atau 2 titik saja di ruangan. Tidak perlu melihat semua orang sekaligus. Pilihlah misalnya seorang teman atau seseorang di barisan tengah, atau bahkan 1 titik kecil di dinding belakang audiens. Anggap mereka sebagai teman yang mendukungmu. Teknik ini membuatmu tidak merasa diawasi oleh semua orang sekaligus. Sebaliknya, seolah kamu sedang berbicara santai dengan teman. Selain itu, perhatikan postur tubuhmu. Berdirilah tegak namun rileks, seolah akarmu tertancap kuat di lantai. Dengan begitu, meski panggung tinggi, kamu tetap stabil seperti pohon kokoh menghadapi badai. Ketiga, ingatlah untuk bergerak perlahan. Saat jantungmu berdebar, kakimu bisa saja terburu-buru melangkah. Sebelum mulai bicara, ambil jeda sejenak. Perbaiki posisi, regangkan bahu, lalu mulai berbicara dengan tempo yang tenang. Berbicaralah perlahan dan beri jeda sejenak setiap selesai mengucap 1 kalimat penting. Jeda singkat ini bukan tanda kelemahan, justru memberimu waktu berpikir dan memberi ruang bagi audiens untuk mencerna kata-katamu. Gunakan nada suaramu secara variatif untuk menunjukkan keyakinan, seperti memasak dengan api kecil dan sesekali menaikkan panas untuk menegaskan saat-saat penting. Setiap gerakanmu, dari tangan hingga tatapan, bisa memperkuat pesan yang kamu sampaikan. Bersabarlah pada diri sendiri. Speaker hebat pun belajar tenang pada setiap kesempatan. Setelah bisa lebih tenang di panggung, langkah berikutnya adalah menyampaikan pesanmu dengan efektif tanpa bertele-tele. Menjadi introvert berarti kamu mungkin tidak suka berbicara terlalu banyak, tapi bukan berarti pesannya kurang kuat. Malah, disinilah seni komunikasi efektif, berbicara singkat namun berkesan. Pertama, temukan inti pesan utama yang ingin kamu sampaikan. Bayangkan pesan itu seperti biji kecil berharga. Hanya dengan membungkusnya dalam kalimat sederhana tapi kuat, kamu sudah bisa membuatnya tumbuh di benak audiens. Misalnya, alih-alih berorasi panjang lebar, kamu bisa mulai dengan kisah singkat atau analogi yang relevan, lalu langsung ke intinya. Selanjutnya, perhatikan nada suaramu dan jeda yang kamu berikan. Sebuah jeda singkat setelah kalimat penting bisa membuat kata-katamu bergaung lebih lama di telinga pendengar. Jangan takut diam sejenak sambil melempar pandangan menenangkan. Ketika kamu berbicara, gunakan gerakan tangan natural untuk menekankan poin penting. Tersenyumlah sesekali atau anggukan kepala jika diperlukan, agar kamu terlihat ramah dan terkoneksi tanpa harus bicara banyak. Analoginya begini, jika bicara sering dianalogikan seperti suara, maka bagi kamu, kata-katamu adalah tetes madu. Sedikit tapi manis. Setiap kata yang kamu pilih memiliki rasa dan daya yang kuat. Alih-alih mengisi udara dengan kata kosong, satu kalimatmu yang singkat dan tulus bisa langsung menyentuh hati orang. Fenomena ini sering terjadi. Ada orang yang pendiam, tapi ketika berkata-kata, ruangan mendadak hening mendengarkan. Itu karena kualitas kata-kata mereka sudah diolah dari hati. Sebagai contoh nyata, bayangkan kamu sedang menjelaskan sebuah ide baru di kantor. Daripada menjelaskan data panjang lebar, kamu cukup paparkan inti masalah dan solusinya secara ringkas. Sertakan contoh atau perumpamaan yang mudah dimengerti. Misalnya, membandingkannya dengan pengalaman sehari-hari. Dengan begitu,
Meski kamu berbicara sedikit, audiens tetap mendapatkan pesan yang jelas dan berkesan. Dengan strategi ini, komunikasi menjadi efektif tanpa harus banyak bicara. Audiens mungkin tidak menyadari bahwa kamu berbicara sedikit, tapi mereka tetap mengerti dan terinspirasi oleh pesanmu. Sekarang, setelah melewati semua latihan dan tips tadi, saatnya merenung sejenak. Tarik napas dalam lagi, dan renungkan perjalanan yang telah kamu lalui. Dari rasa takut yang dulu kamu anggap monster besar, hingga detik ini, kamu sudah berdiri lebih kuat. Setiap detak jantung yang berdebar dan keringat dinginmu punya makna tersendiri. Itu membuktikan bahwa kamu sedang tumbuh. Tanya pada dirimu sendiri, apa yang telah berubah? Mungkin sekarang kamu tahu bahwa, walau introvert, suaramu sama berharga. Setiap ide yang lahir dalam keheninganmu kini bisa menginspirasi orang lain. Kamu tidak perlu meniru cara orang lain. Jalani saja dengan caramu sendiri. Pelan tapi pasti. Ingat pepatah bijak, perjalanan 1000 kilometer dimulai dengan 1 langkah. Hari ini, kamu telah mengambil langkah penting itu. Biarkan pengalaman ini menjadi pijakan untuk melangkah lebih jauh. Tarik napas sekali lagi. Katakan dalam hati aku siap dan yakini itu. Begitulah cara sebuah perjalanan baru dimulai.